Halo, nama saya Devika Opino Vitasari, mahasiswa aktif semester 5 program studi psikologi Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS praktikum pelatihan psikologi dan akan membahas tentang depresi. Menurut Gelarsi Davison, depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera, minat dalam aktivitas sehari-hari. Menurut Rich, depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Pada umumnya, mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Menurut Yusef, depresi adalah salah satu bentuk gangguan jiwa pada alam perasaan, afektif, mood yang ditandai kemurungan, kesedihan, kelesuan, kehilangan gairah hidup. Tidak ada semangat dan berasa tidak berdaya. Perasaan bersalah atau berdosa, tidak berguna dan putus asa. Beberapa definisi yang sudah saya sebutkan di atas tadi berarti depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti, sehingga seluruh proses mental, berpikir, berperasaan dan perilaku tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal. Pada umumnya, individu yang mengalami depresi menunjukkan gejala fisik, psikis, dan sosial. Dari gejala fisik, yang nomor 1 adalah gangguan pola tidur, sulit tidur atau insomnia atau tidur berkelebihan hipersomnia. Yang kedua, menurunnya tingkat aktivitas, misalnya kehilangan minat, kesenangan atas hobi atau aktivitas yang sebelumnya disukai. Yang ketiga, sulit makan atau makan berlebihan, bisa menjadi kurus atau kegemukan. Yang keempat, gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan, diare, sulit diare, dan lain-lain, sakit lambung, dan nyeri kronis. Yang kelima adalah terkadang merasa berat di tangan dan kaki. Yang keenam, energi lemah, kelelahan, menjadi lamban, sulit berkonsentrasi, mengingat atau memutuskan. Pada gejala fisik, memiliki rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus, rasa putus asa dan pesimis. Yang ketiga, rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani dan tidak berdaya. Yang keempat, ada tidak tenang dan gampang tersinggung. Yang kelima, berpikir ingin mati atau bunuh diri, sensitif atau kehilangan rasa percaya diri. Gejala sosial yang dimiliki orang depresi adalah menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari, atau menarik diri, menyendiri atau malas. Tidak ada motivasi untuk melakukan apapun. Hilangnya hasrat untuk hidup, keinginan untuk bunuh diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi depresi. Yang pertama ada faktor biologi. Beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologi dan sistem limbik serta ganglia basalis dan hipotalamus. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak atau menopause. Juga dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi, penyakit fisik yang berkepanjangan sehingga menyebabkan stres dan juga dapat menyebabkan depresi. Yang kedua, ada faktor psikologis atau kepribadian. Individu yang dependen memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif dan menggunakan ruminatif coping. Nolan Hoeksema dan Girgus juga mengatakan bahwa ketika seseorang merasakan tekanan akan kecenderungan fokus pada tekanan yang mereka rasa dan secara pasif merenung daripada mengalihkan atau melakukan aktivitas yang berubah situasi. Pemikiran irasional, yaitu pemikiran yang salah dalam berpikir, seperti menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungan. Sehingga individu yang mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya
Hal ini dapat menyebabkan pesimisme dan apatis. Yang ketiga, ada faktor sosial. Yang pertama, kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kehilangan dan kegagalan pekerjaan. Yang kedua, pasca bencana. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, masalah keuangan. Yang kelima, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol. Yang keenam, ada trauma masa kecil. Yang ketujuh, terisolasi secara sosial. Yang kedelapan, faktor usia dan gender. Yang kesembilan, tuntutan dan peran sosial, misalnya untuk tampil baik, menjadi juara di sekolah ataupun tempat kerja. Yang kesepuluh, maupun dampak situasi kehidupan sosial sehari-hari. Resiko yang ditimbulkan akibat depresi yaitu bunuh diri. Orang yang menderita depresi memiliki perasaan kesepian, ketidakberdayaan dan putus asa, sehingga mereka mempertimbangkan membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, ada gangguan tidur. Insomnia atau hipersomnia, gangguan tidur dan depresi biasanya cenderung muncul bersamaan. Setidaknya 80% dari orang yang menderita depresi mengalami insomnia atau kesulitan untuk tidur. 15%-nya mengalami depresi dengan tidur yang berlebihan. Kesulitan tidur dianggap sebagai gejala gangguan mood. Yang ketiga, ada gangguan interpersonal. Individu yang mengalami depresi cenderung mudah tersinggung, sedih yang berkepanjangan, sehingga cenderung menarik diri dan menjauhkan diri dari orang lain. Terkadang menyalahkan orang lain. Hal ini menyebabkan hubungan dengan orang lain maupun lingkungannya sekitar menjadi tidak baik. Yang keempat, ada gangguan dalam pekerjaan. Depresi meningkatkan kemungkinan dipecat atau menderita sendiri yang mengundurkan diri dari pekerjaan ataupun sekolah. Orang yang menderita depresi cenderung memiliki motivasi yang menurun, tidak melakukan aktivitas ataupun minat pekerjaan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima adalah gangguan pola makan. Depresi dapat menyebabkan gangguan pola makan atau sebaliknya, gangguan pola makan yang dapat menyebabkan depresi. Pada penderita depresi terdapat dua kecenderungan umum mengenai pola makan yang secara nyata mempengaruhi berat tubuh, yaitu tidak selera makan, keinginan makan makanan yang manis bertambah. Yang keenam, ada perilaku yang merusak. Beberapa orang yang menderita depresi memiliki perilaku yang merusak seperti agresivitas dan kekerasan, menggunakan obat-obat terlarang dan alkohol, serta perilaku merokok yang berlebihan. Selanjutnya, ada beberapa macam gangguan depresi. Gangguan depresi major depressive disorder ditandai dengan kondisi emosi sedih dan kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasanya dilakukan, seperti tidur terlalu banyak 10 jam atau lebih atau terlalu sedikit, kekakuan motorik, kehilangan nafsu makan dan berat badan menurun drastis atau sebaliknya, makan berlebihan sehingga berat badan meningkat drastis, kehilangan energi, lemas, tidak bersemangat, tidak tertarik melakukan apapun, merasa tidak berharga. Kedua, ada gangguan dysthymic disorder atau gangguan dysthymia, merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu yang didiagnosis mengalami dysthymic mengalami kondisi depresi lebih dari 10 waktu dari minimal 2 tahun. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun, separuh dari waktu tersebut individu mengalami kondisi depresif minimal mengalami dua gejala, kehilangan nafsu makan atau sebaliknya, merasa diri tidak berharga. Penanganan depresi dapat dilakukan dengan perubahan pola hidup, seperti berolahraga, mengatur pola makan, berdoa, memiliki keberanian untuk berubah, serta rekreasi untuk refreshing agar tidak stres atau memikirkan masalah-masalahnya. Yang kedua, terapi psikologi seperti terapi interpersonal, konseling kelompok dan dukungan sosial, terapi humor, terapi kognitif. Yang ketiga, ada pengobatan, berkonsultasi kepada dokter kejiwaan atau psikiater. Beberapa obat antidepresan yaitu lithium, mauis, triklik. Pencegahan depresi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang kita bisa lakukan. Tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan sesuatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain. Berpikir untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi, seperti menikah, bercerai, tentang pekerjaan atau sekolah. Bicarakanlah dengan teman, profesional psikologi yang dapat membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Ada juga rutin lakukan olahraga dan kegiatan outdoor supaya otak Anda terrefresh. Tidak terlalu menyesali suatu kejadian. Bersikap tenang dan tidak mudah marah. Tidak menyendiri, menjauhi diri dari pergaulan, bersosialisasi, melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar, lebih religius. Jadi, kesimpulan dari depresi adalah gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti, sehingga seluruh proses mental, berpikir, berperasaan, dan berperilaku tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal. Individu yang mengalami depresi pada umumnya menunjukkan gejala fisik, gejala psikis, dan gejala sosial yang khas. Depresi disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu faktor biologi, faktor psikologis atau kepribadian, dan faktor sosial, di mana ketiga faktor tersebut dapat saling mempengaruhi satu sama yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima